Salam, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Stefanus Duli, dengan topik inkarnasi Logos menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Pendahuluan. Definisi inkarnasi. Allah Sang Firman atau Logos itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan hasil Alkitabnya yaitu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Tujuan dari inkarnasi adalah untuk menyatakan kasih Allah dan menyelamatkan manusia dari dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah dari pelanggaran-pelanggaran dosanya. Makna logos. Logos berarti firman atau pikiran Allah atau juga pribadi Tritunggal yang kedua. Hal ini menekankan bahwa kehadiran logos berinkarnasi jelas dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Dalam pandangan filsafat Yunani kuno, prinsipnya selalu rasional, menggunakan istilah kosmos dengan catatan mengarahkan kepada hal-hal yang logis dan masuk akal. Sehingga logos selalu dipandang sebagai ilmu. Teologi Yohanes menjelaskan logos adalah hal yang kekal dan pencipta. Proses inkarnasi. Allah mengambil rupa menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Yesus lahir dari perawan Maria dan bukan langsung turun dari langit. Tetapi ia tetap Allah sejati dan manusia sejati. Tujuan dari inkarnasi. Menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Bahwa satu-satunya jalan inkarnasi dari Logos adalah menjadi manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin Logos berinkarnasi dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu tujuan inkarnasi harus murni, bersih, dari segala pengaruh, dosa dan lain sebagainya. Sehingga Yesus pun harus dicobai, tapi karena dia Allah sejati, manusia sejati, maka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, sesuai dengan rencana Allah Bapa. Kedatangan Yesus atau inkarnasi juga menggenapi nubuat PL tentang Mesias yang dijanjikan. Lalu kemudian memberikan teladan hidup kepada orang percaya untuk senantiasa melakukan yang terbaik dan mengikutinya serta bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selain itu ada paradoks tentang inkarnasi. Karena Allah yang tak terbatas itu masuk ke dalam ruang waktu yang terbatas dan menjadi seorang manusia, sehingga dalam waktu-waktu tertentu Allah tidak bisa menunjukkan ketidakterbatasannya itu. Dan ia rela, ya. Yang Maha Kuasa itu rela menjadi hamba, taat sampai mati, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang senantiasa dikerjakan oleh manusia. Yang gagal itu mengalami kematian fisiknya, kemanusiaannya itu. Karena itu misteri iman tentang Immanuel, Allah beserta kita, adalah bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Aplikasinya bagi orang percaya, menghidupi teladan kerendahan hati Yesus, bersyukur atas kasih Allah yang nyata, memberitakan kabar baik bahwa Allah hadir di dunia ini secara nyata untuk menyelamatkan manusia. Kesimpulan,
inkarnasi adalah dasar iman Kristen yang penting. Karena tanpa inkarnasi tidak ada yang selamat. Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga dia tidak terkontaminasi oleh dosa. Apalagi melakukan dosa. Karena tanpa inkarnasi tidak ada keselamatan. Tanpa inkarnasi semua manusia binasa. Dengan inkarnasi maka Yesus menunjukkan kasihnya seperti tertulis dalam Yohanes 6, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.